Pak Yakub, ada apa ini? Susan pulang. Sudah sadar, Pak. Susan, kamu pulang. Sudah saya mau Pulang aja. Kurang ajar. Gara-gara emosi. Serang lagi. Pulang. Kaya, Pak. Kaya. Pak Yakub. Pak Yakub. Susan, pulang. Geret, Geret. Ini kenapa ini? Kenapa ini serang? Kamu jangan disayangin. Dia bapaknya mau jemput si Susan. Saya ada hak. Lah ya, saya ada hak. Gak bisa. Biar kaya Apa kamu udah sama saya? Ini siapa? Saya udah gelap mata. Saya udah sadar. Katanya mau kaya. Satu lagi. Kenapa ini Kamu jangan serang? ngalahin dia dong. Terus apaan? Cuma gara-gara emosi. Iya, ini. Kamu kata saya? Ajar, Pak Haji. Saya Susan, pulang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Misi Kang Ujang kali ini adalah ketika beliau ingin membebaskan Ning Susan, seorang perempuan putri Haji Yakub yang dibawa kabur oleh komplotan dukun santet. Haji Yakub dan putrinya itu awalnya terpengaruh para dukun agar melakukan ritual untuk pesugihan. Namun ketika Kang Ujang datang dan berhasil menyadarkan Haji Yakub, para dukun itu kabur membawa Ning Susan dari rumahnya. Lalu mampukah Kang Ujang membebaskan Ning Susan yang terkena pengaruh gendam oleh para dukun itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah berawal dari Haji Yahya yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi bahwa dia memiliki seorang adik yang bernama Haji Yakub yang sedang tersesat dalam praktek perdukunan yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Haji Yahya bercerita bahwa Haji Yakub adiknya itu sebenarnya adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Namun karena suatu hal, takdir Haji Yakub dan keluarganya berbalik 180 derajat. Usaha Haji Yakub bangkrut dan kini mereka banyak berhutang harta. Haji Yakub kini menjadi orang yang susah dan tidak lagi memiliki harta benda. Haji Yakub pun merasa sangat sengsara dengan kehidupan yang kini dijalaninya. Dan di saat itulah kemudian dia mengenal seseorang yang menurutnya bisa memberikan harapan. Haji Yakub tiba-tiba didatangi seorang dukun yang dengan mulut manisnya katanya ingin memberinya bantuan. Dukun itu berkata, jika Haji Yakub ingin bisa bangkit dan kembali kaya raya, dia menyarankan sang haji untuk mengikuti petunjuk yang diberikannya. Dukun itu mengaku memiliki guru spiritual yang sangat luar biasa kemampuannya. Dan gurunya itu memiliki sekutu makhluk alam gaib yang bernama Nyi Blorong. Yaitu jika Haji Yakub bersedia mengikuti dia dan gurunya itu, sang dukun berani memberikan jaminan bahwa Haji Yakub akan kembali bisa mendapatkan kejayaan. Ternyata, Haji Yakub dan keluarganya pun terkena pengaruh rayuan manis dari para dukun itu. Dan sepertinya, mereka juga mempunyai rencana jahat terhadap keluarga Haji Yakub. Karena mengetahui hal tersebutlah Haji Yahya menjadi sangat prihatin dan khawatir. Dia tidak ingin adiknya sekeluarga itu terjebak praktek perdukunan yang menyesatkan. Dan sebab itu pula,
Haji Yahya kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bisa menyelamatkan Haji Yakub dan keluarganya itu. Karena saat ini, mereka juga sedang dalam persiapan melakukan ritual sesembahannya tersebut. Dan mendengar cerita tentang Haji Yakub yang memiris hati itu, Kang Ujang pun tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang segera mendatangi rumah Haji Yakub untuk menyelamatkannya dari perangkap para dukun. Namun ketika Kang Ujang sampai di rumah Haji Yakub, ternyata sang haji sedang tidak ada. Karena itulah Kang Ujang diminta pergi oleh seorang putri dari Haji Yakub. Kang Ujang tidak ingin pergi. Kang Ujang melihat ada beberapa dukun di rumah itu. Kang Ujang pun berkata, jika tidak bisa bertemu dengan Haji Yakub, dia ingin berbincang dengan keluarganya. Karena ada hal yang perlu untuk disampaikan. Akan tetapi perempuan tersebut tetap tidak mengizinkannya. Karena saat ini, keluarganya sedang ada hajat yang harus segera dilakukannya. Dan kedatangan Kang Ujang telah mengganggu acaranya. Dan merasa terus dihalangi, Kang Ujang pun berusaha masuk secara paksa. Setelah itulah keluarga Haji Yakub dan para dukun itu menjadi sangat marah. Mereka tak menyangka, orang asing yang tiba-tiba datang itu beraninya lancang mengganggu acaranya. Perempuan itu pun berkata, apakah sebenarnya tujuan Kang Ujang sehingga lancang masuk mengganggu hajat keluarganya? Kang Ujang pun berkata, bahwa dia telah mendengar perbuatan yang akan dilakukan oleh Haji Yakub yang akan menumbalkan anak perempuannya kepada iblis. Dan Kang Ujang ingin menolong Haji Yakub sekeluarga yang sedang tersesat itu. Dan mendengar tujuan Kang Ujang Bustomi yang demikian, keluarga Haji Yakub dan sang dukun menjadi semakin murka. Ini adalah urusan Haji Yakub dan keluarganya. Seharusnya Kang Ujang yang sama sekali tidak pernah dikenal, tidak ikut campur akan urusannya. Akan tetapi Kang Ujang tidak hendak peduli. Baginya, setiap kesesatan yang memuja iblis itu adalah urusannya. Kang Ujang tahu bahwa Haji Yakub terkena pengaruh sang dukun menyesatkan dan Kang Ujang harus bisa menyadarkannya. Dan di saat terjadi cekcok dengan sang para dukun itulah, tiba-tiba datang Haji Yakub dengan kemarahannya. Dia tidak terima aksi Kang Ujang yang tak dia kenal itu, begitu saja datang dan menghalangi acaranya. Kang Ujang adalah orang asing, seharusnya tidak ikut campur urusan keluarganya. Kang Ujang pun berkata, tidak mungkin Kang Ujang tidak ikut campur, ketika melihat kesesatan itu ada di depan matanya. Kang Ujang tahu Haji Yakub sedang terkena bujuk rayu dukun santet, karena itu dia datang ingin menyadarkan. Namun niat mulia Kang Ujang itu malah ditolak mentah-mentah oleh Haji Yakub dan keluarganya. Bahkan Kang Ujang malah dituduh melakukan pelecehan terhadap putri Haji Yakub. Dengan kemarahannya itu Haji Yakub kembali berkata, dia meminta Kang Ujang pergi dan tidak lagi membuat onar di rumahnya. Akan tetapi Kang Ujang tidak ingin pergi. Dukun santet itu telah benar-benar menguasai Haji Yakub dan keluarganya. Dan apapun yang terjadi, Kang Ujang harus menghentikan sang dukun, agar Haji Yakub sekeluarga terbebas dari pengaruhnya. Maka terjadilah pertarungan Haji Yakub dan Kang Ujang Bustomi. Dan di saat itulah sang para dukun itu kemudian berbuat licik. Ketika Kang Ujang dan Haji Yakub sedang sibuk dalam pertarungan, para dukun itu membawa kabur salah satu putri Haji Yakub yang bernama Ning Susan. Setelah cukup lama berusaha melawan, Haji Yakub pun akhirnya tumbang dan tubuhnya terkapar di lantai rumahnya. Dan tidak ingin menunggu lama, Kang Ujang segera menghancurkan iblis yang menguasai jiwanya. Kang Ujang juga mencoba menyadarkan keluarga Haji Yakub, termasuk istri dan seorang putrinya. Awalnya mereka menolak, namun setelah makhluk yang menguasai jiwa mereka dihancurkan, mereka pun akhirnya tersadar dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan. Termasuk juga Haji Yakub yang sudah tak berdaya itu. Kang Ujang berkata kepadanya, seharusnya sebagai seorang yang sudah berhaji, Haji Yakub sepenuhnya menyadari bahwa mendatangi dan mempercayai dukun itu adalah perbuatan yang dilarang Tuhan. Dukun itu pekerjaannya adalah menyembah iblis, juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dukun itu biasa melakukan kejahatan menipu dengan alasan kemampuan ilmu gaib yang dimilikinya, juga berusaha menyesatkan banyak manusia. Lebih-lebih seorang Haji Yakub yang adalah seorang ayah dan kepala keluarga. Seharusnya lah dia menjadi tauladan yang baik untuk istri dan putra-putrinya. Tidak mengajari mereka melakukan maksiat, bahkan menjadikan putrinya melakukan perbuatan yang berbahaya. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang mulia itu, Haji Yakub pun kemudian menangis. Kata-kata yang indah itu ternyata telah membuka mata hatinya. Memang tidak seharusnya lah Haji Yakub yang dikenal banyak memahami ilmu agama, melakukan perbuatan sedemikian sesat dan terhina. Haji Yakub kemudian tertunduk dan meminta maaf kepada istri dan putrinya. Dia sangat merasa bersalah dengan semua perbuatannya itu, dan semoga Allah mengampuni semua dosa yang diperbuat. Setelah tersadar dan bertobat itulah Haji Yakub kemudian memohon kepada Kang Ujang Bustomi, yaitu agar Kang Ujang menolong Ning Susan putrinya yang dibawa kabur oleh para dukun itu. Haji Yakub bercerita, dukun yang membawa kabur putrinya itu bernama Kalajengking dan teman-temannya, yang belum lama ini datang dan katanya ingin membantu kesusahan yang dialaminya. Entah mengapa dia percaya begitu saja dengan kata-kata manis dari mereka. Dan ternyata, mereka memiliki rencana busuk terhadap dirinya dan putri-putrinya. Sehingga kini mereka menggendam Ning Susan dan membawanya kabur bersamanya. Karena itulah Haji Yakub kemudian berharap agar Kang Ujang bersedia membebaskan putrinya dari cengkeraman dukun Kalajengking dan komplotannya. Dan karena sebab itu pula, Kang Ujang dan Haji Yakub berada di sebuah rumah yang ada di kampung terpencil ini. Rumah tersebut adalah rumah dari dukun Kalajengking dan komplotannya. Rumah tersebut juga merupakan markas yang biasa dibuat mereka untuk melakukan ritual dan kesesatannya. Haji Yakub dan Kang Ujang yakin Ning Susan juga berada di tempat tersebut. Dan benar saja, ketika Kang Ujang dan Haji Yakub datang, Ning Susan dan para dukun itu ada di sana. Dan mengetahui Kang Ujang dan Haji Yakub datang, sang para dukun itu pun langsung sangat marah. Kang Ujang mencoba berkata bahwa kedatangannya hanya ingin mengajak pulang Ning Susan putri dari Haji Yakub. Kang Ujang meminta sang para dukun itu bersedia menyerahkannya dengan baik-baik. Namun para dukun itu tidak ingin membebaskan Ning Susan. Karena itulah Kang Ujang dan Haji Yakub tidak ingin lagi banyak bicara. Mereka ingin membawa Ning Susan dengan cara paksa. Terus serang, Pak Haji. Terus, Pak Haji, serang. Sini sampai ini saja. Terjadi banyak keadaan. Kamu jangan ikut campur. Duduk. Duduk kamu. Duduk botak kamu. Duduk kamu. Duduk kamu. Tidak. Ini apa saya? Terus, Pak Haji, ajar. Haji Yakub berusaha mengalahkan dukun Kalajengking dengan kanuragan yang dimilikinya. Namun setelah cukup lama melawan, Haji Yakub harus mengakui kekalahannya.
Ilmu hitam dukun kalajengking yang lumayan hebat itu telah menghantamnya, sehingga tubuh Haji Yakub tumbang dan sepertinya dia terluka cukup parah. Dan melihat Haji Yakub yang tak berdaya, Kang Ujang segera berusaha menolongnya. Dan tak ingin berlama-lama, Kang Ujang segera menghancurkan sang para dukun itu dengan kekuatannya. Kamu kecampur urusan saya. Lah, saya kesini wajar aja, Pak. Itu saya mau ngambil si Susan anaknya Pak Haji. Susan yang mana? Susan yang mana? Susan yang mana? Saya nggak tahu Susan. Kamu lagi botak nggak kapok-kapok kamu. Dukun kalajengking itu terus berusaha untuk melakukan perlawanan. Dengan kemampuan ilmu iblis yang dimilikinya, dia terus berusaha untuk menyerang dan menghancurkan. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi masih terlalu tangguh untuk dihadapinya. Walaupun sang dukun berusaha menyerang, serangan itu tidak berefek apa-apa. Justru ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah itu menghantam, tubuh sang dukun langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu kemudian terdiam terkapar, dan hanya bisa pasrah menunggu takdirnya. Dan melihat sang dukun yang sudah tidak berdaya di hadapannya itu, Kang Ujang tidak ingin berlama-lama lagi.
Kang Ujang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin menghancurkan iblis di dalam tubuh sang dukun, juga mencabut ilmu hitam yang dimilikinya, dengan harapan, dengan hancurnya iblis yang menguasai tubuhnya. Dua dukun itu kemudian tersadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah berhasil menghancurkan dukun kalajengking dan komplotannya, Kang Ujang berusaha menobatkan seorang perempuan berbaju merah yang juga merupakan kurban sesat sang dukun. Juga kepada Ning Susan putri dari Haji Yakub, Kang Ujang menghancurkan ilmu gendam yang menguasai jiwa dan pikirannya. Sehingga setelah ilmu iblis itu hancur, Ning Susan pun akhirnya bisa disadarkannya. Kang Ujang pun merasa bersyukur dengan misinya kali ini, bahwa ada banyak anak manusia yang terjerumus dalam dosa itu bisa disadarkannya. Semoga sadarnya mereka bisa menjadikannya insaf, dan tidak berani lagi berbuat maksiat dan dosa. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.